Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel Pemersatu Bangsa Dialektik TV yang habis launching ya sebagai channel Pemersatu Bangsa, Mas. Iya. Ya, jadi begini, Mas. Oh iya, kita mau perkenalkan dulu narasumber kita, Mas Heri Haryanto Azumi, Ketua Umum Forum Satu Bangsa. Jadi kita sedang bekerja sama antara Dialektik TV dengan Forum Satu Bangsa untuk memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia dan seluruh dunia, rakyat dunia. Ya, makanya bangsa ini dunia ya, Mas. Bangsa dunia. Dunia. Jadi bukan sekedar Indonesia saja ya. Jadi begini, Mas, kita mau membahas tentang Pilpres Amerika Serikat. Waduh. Mas Heri ini kan terkenal dengan penguasaan tentang geopolitik ya. Waduh. Jangan terlalu berlebih, kita ini sama-sama belajar, iya nggak? Betul nggak? Ini kan kemarin Pilpres Amerika itu dimenangkan katanya oleh Joe Biden. Tapi ternyata Donald Trump juga mengklaim sebagai kemenangan dia. Oh iya, iya. Sebenarnya ini Pilpres ini masih diduga-duga atau bagaimana, Mas? Waduh, penting banget ini kita ngomong tadi. Wah, lama nggak ketemu kita ya. Iya. Kayaknya Bang Andri sibuk banget nih, Bang Andri. Banyak banyak pasien ya. Banyak pasien. Mas Heri yang banyak pasien. Iya Bang Andri, memang ramai kemarin ya. Iya, Pilpres Amerika ini sangat menegangkan. Menegangkan. Kalau diikuti. Kalau diikuti. Kalau nggak diikuti ya menegangkan juga sih. Saya sebenarnya nggak peduli juga. Tapi banyak orang juga agak ke bawah perasaannya mungkin ya, karena mungkin melihat bahwa katanya sih hasil Pilpres Amerika itu akan berpengaruh ke Indonesia. Oh gitu. Katanya. Katanya. Tapi memang iya sih. Oh iya. Akan berpengaruh juga sih gitu. Berpengaruh. Karena begini, ada yang tidak sinkron sebenarnya antara kalau tadi dikatakan Joe Biden menang, tapi tadi saya juga baca di aku lihat di YouTube-nya si Donald Trump bilang bahwa kita lihat aja nanti Januari siapa yang akan dilantik katanya kan. Oh gitu. Ya, artinya apa? Ini masih terjadi namanya satu tarik menarik sebenarnya. Saya sih nggak terlalu peduli yang menang Trump atau Joe Biden, karena kemudian kalau saya lihat di belakang Trump dan Joe Biden ini siapa gitu kan. Karena dalam konteks Amerika ini saya sudah sering kali katakan Demokrat ataupun Republik itu sebenarnya the same. Cuma dua sisi mata uang aja sebenarnya kalau saya bilang. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka ini sudah ditata sedemikian lama proses politiknya, kemudian institusi politiknya itu sudah tertata rapi. Jadi kalau ada partai itu sebenarnya penyaluran aja, outlet orang bilang. Outlet dari sebuah style politik sebenarnya. Nah, orang sering mencirikan Demokrat itu sebagai partai yang peduli dengan human right, partai yang peduli dengan isu-isu internasional, partai yang intervensionis di dunia internasional dan sebagainya. Kalau Republik lebih ke nilai, the value of conservatism, nilai-nilai konservatisme yang kita tahu bahwa itu American minded, atau kalau lebih spesifiknya lagi itu ke the old values of Protestantism seperti yang sering sekali kita katakan. Yeah. Nah, masalahnya antara Trump atau Joe Biden, kita harus lihat setting politiknya, yaitu bahwa Amerika is in crisis. Amerika sedang mengalami krisis. Apa itu krisisnya? Krisis global leadership. Nah, krisis kepemimpinan dunia global, karena selama ini Amerika diuntungkan dengan tatanan dunia pasca Perang Dunia Kedua, sehingga dengan the right time to enter the stage, kira-kira gitu, Amerika berhasil memenangkan Perang Dunia Kedua pada saat yang tepat, dan itulah yang kemudian membentuk tatanan dunia baru. Amerika sebagai the leader of the global politics, global order. Nah, sekarang ini order itu ditantang, Pak. Order itu mendapatkan tantangan yang tidak hanya satu, bukan hanya China. Dunia semua sedang bangkit menjadi namanya semangat multilateralism. Yang sering Pak Jokowi kemarin juga bilang kan,
dunia ini multilateral lagi bro, bukan lagi unilateral atau bilateral, tapi multilateral. Artinya dunia ini sekarang sedang menunggu siapa yang akan ambil peran untuk mempersatukan dunia. Siapa yang akan berhasil menggalang dunia untuk menyambut kira-kira dunia baru. Nah, ingat ya, kita sekarang sedang orang rame-rame namanya COVID-19 ini kan. COVID-19 adalah medium atau tool untuk menyambut dunia baru itu. Nah, sekarang saya lihat dengan selesainya Pilpres Amerika, semua orang sekarang bicaranya udah post-corona world. Dunia pasca corona. Maka vaksin muncul, segala macam muncul. Artinya apa? At the onset of American election, corona ada selesai. Jadi kita semua akan bicara tentang restarting the world, memulai kembali dunia, reshaping the world, membentuk kembali dunia. Nah, sekarang kita tidak usah terlalu peduli dengan Trump atau Biden, karena bagi saya dengan kemenangan katakanlah Joe Biden ini, orang bilang itu Zainal Abidin namanya. Banyak orang bilang namanya aslinya Zainal Abidin, tapi ya Joe Biden gitu kan. Joe Biden. Jadi kalau saya lihat ya, ini Indonesia ini kadang-kadang mungkin karena terbawa semangat demokratisme ya, semangat demokratis di dunia, kemenangan Joe Biden dianggap positif bagi Indonesia. Tapi kalau saya lihat sih sebenarnya Trump ini lebih memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk muncul. Contohnya apa? Pada era Trump ini Jokowi berhasil menasionalisasi Freeport. Berhasil merebut 51% saham Freeport. Itu nggak akan terjadi kalau Presiden Joe Biden. Nah, jadi artinya Jokowi diuntungkan dengan kondisi Amerika, di mana Donald Trump waktu itu fokus untuk make America great again. Nah, itu semboyannya Trump ya dalam pemilu Amerika kemarin adalah membuat Amerika besar atau jaya kembali. Nah, jadi make America great again ini rupanya menjadi salah satu penyemangat warga Amerika yang sekian lama mengalami atau menjadi korban dari politik avanturisme Amerika di dunia internasional. Sehingga kemudian mereka lupa tiba-tiba produk-produk Cina udah mengambil alih produk-produk Amerika di dalam negeri Amerika sendiri. Mall-mall Amerika isinya produk-produk China. Nah, Trump masuk pada saat yang tepat saat itu. Wah, kita kalah di dalam negeri. Kita harus make America great again. Nah, itulah sebenarnya background ke dalam negeri ya. Ya, background Trump ini betul-betul masuk pada saat yang tepat ketika Amerika sedang gelisah. Amerika sedang gelisah, rakyat Amerika gelisah. Kok kita ini semakin tidak berdaya menghadapi produk-produk China. Makanya Trump masuk di situ dan menang dalam Pilpres. Saat saya ke Amerika di awal tahun di bulan Februari kemarin, saya lihat sebenarnya Trump ini masih sangat dicintai oleh rakyat Amerika. Terlepas dari statement-statement yang sering kali kontroversi ya. Tapi saya lihat Trump yang sangat kuat mengusung nilai-nilai kekristenan itu mendapatkan tempat yang sangat baik di masyarakat Amerika pada umumnya gitu. Nah, saya tidak mengantisipasi kemarin Trump bisa tertinggal karena ternyata ada sistem pemilu Amerika karena COVID ini. Jadi ada pemilihan melalui mail itu ya, melalui email itu. Nah, itu Trump tinggalan di situ saya. Nah, masalahnya adalah sekarang Amerika akan terbelah antara mempertahankan apa yang disebut sebagai warisan Trump tadi yang strongly endorse the nationalism, strongly endorse the products of America, kira-kira gitu. Sekarang harus kembali masuk ke dalam tatanan dunia, masuk kembali dalam avanturisme Partai Demokrat. Karena Partai Demokrat ini saya lihat partai yang avanturir sebenarnya, yang suka intervensi negara lain, suka main-main di negara lain, suka macam-macam. Nah, saya khawatir ya kalau konteks Indonesia ini, karena kita ini selalu kadang-kadang senang tapi tidak jelas juntrungannya gitu kira-kira kan. Ikut rame-rame menang gitu. Saya khawatir Indonesia ini juga akan mengalami situasi yang terpengaruh dari sisi dari sisi kebijakan tadi. Nah,
yang saya khawatirkan dua. Satu adalah Papua. Papua ini karena masalah Freeport itu diambil Pak Jokowi kemarin dengan 5% saham, maka ini ada satu mungkin negosiasi ulang gini. Amerika akan memaksa Indonesia negosiasi ulang dengan isu Papua, baik itu human right maupun isu tentang dignity, hak bagi masyarakat yang tidak terakses pada hak selama ini. Nah, Papua akan diposisikan seperti itu, bahwa terjadi penindasan, terjadi kekejaman hak asasi manusia terhadap rakyat Papua. Nah, itu kita harus antisipasi. Nah, pendekatannya Pak Jokowi harus lebih manusiawi, harus lebih human. Sekalipun saya tahu upaya itu sudah ada untuk melakukan perubahan kebijakan dari apa yang dulu dilakukan selama Orde Baru yang cenderung memanfaatkan Papua. Jadi ini harus dilanjutkan apa yang disebut sebagai upaya untuk menyamakan atau membuat akses terhadap kemakmuran itu menjadi possible, kira-kira gitu. Jadi pendekatan keamanan hendaknya pendekatan yang ada di belakang, jangan di depan. Di depan tetap pendekatan kesejahteraan, pendekatan pembangunan, pendekatan human empowerment, karena sumber daya manusia juga harus dinaikkan posisinya. Karena terbukti ketika Pak Yohanes Surya melakukan rekrutmen terhadap sumber daya Papua, anak-anak Papua dilatih dengan matematika, ternyata mendapat hadiah Nobel juga, Olimpiad, Math Olympiad. Jadi menang di medali emas di situ, medali emas, medali perak, medali perunggu. Intinya mungkin ternyata masyarakat Papua itu menjadi masyarakat yang luar biasa. Jadi pendekatannya harus pendekatan kemakmuran, pendekatan kesejahteraan, pendekatan human empowerment. Pendidikan sebagai sumber daya manusianya harus ditingkatkan, harus lebih diperatakan lagi, kualitasnya ditingkatkan secara umum. Papua memang unik, Bang Andri, karena memang pendekatan kita selama ini kurang pas di sana. Jadi saya lihat kalau Gus Dur dulu memberikan dignity ya, dengan kira-kira itu bendera Papua itu boleh dikibarkan tapi di bawah merah putih. Yeah, artinya itu satu sisi mengakui, sisi lain juga mengajari. Kamu sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak yang harus diakui juga oleh bagian rakyat Indonesia yang lain gitu. Jadi kalau kemudian kemarin saya sama Mbak Inayah bicara tentang Papua misalnya, saya berharap ada semacam duta-duta perdamaian dari anak-anak muda Indonesia yang sejak dini itu membangun relasi, dan kemudian kita ini sama, kita ini anak-anak Indonesia. Sekalipun beda suku, beda agama misalnya, kita harus bersatu. Nah, itulah Forum Satu Bangsa, Bang Andri. Yeah. Nah, yang kedua, Bang Andri, mohon maaf, masalah populisme Islam. Populisme Islam ini juga cukup akan mengganggu perjalanan kita ke depan kalau kita gagal melakukan pendekatan. Nah, kira-kira itu kan nggak berselang lama setelah Joe Biden katakanlah dinyatakan menang, belum diumumkan resmi ya. Ada yang pulang ya? Ada yang pulang gitu. Nah, terlepas apapun motifnya kok pas gitu kan. Yeah. Nah, itu isu populisme Islam kembali naik. Yeah. Kembali, wah, Jokowi berhadapan dengan populisme Islam tertentu kan gitu kan. Nah, ini juga harus tepat pendekatannya. Kita juga nggak boleh sembarangan tiba-tiba melakukan represi-represi. Ini harus dicari di mana iurat sarafnya. Di mana cara yang tepat untuk melakukan pendekatan terhadap itu semua. Kenapa? Karena sebenarnya kan kalau namanya politik, tidak mungkin politik itu berjalan sendirian. Tidak boleh berjalan secara monolitik. Pasti ada mitranya kan itu kan. Jadi kita harus tahu bahwa politik Islam populisme Islam ini itu juga menjadi alat politik gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan, mampu nggak kita baik masalah Papua maupun masalah populisme Islam ini kita menggunakan pendekatan yang tepat. Saya tidak sepakat kalau pendekatannya itu belah bambu. Islam moderat terlalu diangkat, Islam ini terlalu direpresi, nggak bisa. Jadi pendekatannya harus berangkat dari namanya kesepakatan.
berangkat dari yang namanya satu upaya untuk mengayomi. Karena pada dasarnya kan kalau saya kembalikan pada fungsinya, Pak Jokowi kan kepala negara. Kepala negara itu bukan politisi. Kepala negara itu adalah negarawan. Walaupun pada saat sama beliau juga kepala pemerintahan. Jadi kira-kira fungsi Perdana Menteri dan fungsi kepala negara itu melekat pada Pak Jokowi. Nah inilah kemudian perlunya Pak Jokowi ngayomi lebih baik lagi. Ngayomi semua elemen bangsa ini lebih baik lagi. Jadi Pak Jokowi di era kedua ini kan sebenarnya sudah tidak punya beban lagi. Selain hanya sukses dan sukses. Selain mensukseskan, memastikan bahwa apa yang beliau janjikan, apa yang beliau cita-citakan itu bisa terwujud baik dalam pengertian revolusi mental maupun revolusi fisik dalam bentuk pembangunan infrastruktur, kemudian pembangunan sumber daya manusia itu yang harus kembali difokuskan. Nah, politik ini kan sebenarnya kerjaannya kurang lebih partai-partai politik, kerjaannya pressure group. Nah, itu harus ada pendekatan khusus memang. Harus ada namanya bahasa komunikasi. Nah, karena saya lihat memang semuanya udah masuk ke dalam peta 2024. 2024 ini yaitu tadi kalau kita tidak jeli, ini akan bisa menjadi pintu masuk kekuatan asing Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah negara yang mampu menjadi game changer istilahnya. Perubah arah permainan dunia. Katakanlah misalnya dalam konteks rivalry atau persaingan antara Amerika dan China yang bisa mendamaikan Indonesia. Yang bisa mencari jalan keluar itu Indonesia. Kita nggak bisa bayangkan di era Pasifik ini ketika semua pertarungan terjadi di Pasifik, negara sebesar Indonesia tidak diperhitungkan. Pasti akan diperhitungkan. Indonesia ini adalah ekonomi terbesar di ASEAN. Jadi negara ASEAN semuanya akan tergantung pada Indonesia sebenarnya. Kita lihat aja, dalam era corona ini, tiba-tiba Singapura udah langsung drastis turunnya ekonominya. Dan Indonesia growing sebenarnya. Indonesia ini ekonomi yang growing, akan terus growing dan menjadi salah satu ekonomi besar dunia di 10 tahun, 20 tahun ke depan. Bersama-sama dengan Amerika, China, India, Jepang, Jerman, dan lain-lain. Artinya Indonesia masuk dalam klub ekonomi maju dunia itu hanya tinggal waktu. Karena itu manajemen politik dalam negeri, yang tadi saya bilang masalah Papua dan masalah populisme Islam ini, itu harus betul-betul tepat pendekatannya. Jadi justru kalau kita paham dengan peta Amerika tadi, peta Joe Biden dan peta Trump, kita harus masuk dengan cara yang tepat. Nah, karena itulah Indonesia perlu namanya sebuah resolusi, yaitu resolusi Indonesia. Nah, itu yang sedang kita siapkan melalui Forum Satu Bangsa. Nah, itu Pak Andri. Biasa. Nih, Mas. Jadi ketika Indonesia tadi dibilang akan tumbuh ya di ASEAN ini ya. Artinya kan kita tahu tadi Joe Biden itu Obama sebelumnya suka intervensi di negara-negara lain kan seperti Suriah, Libya itu mereka masuk ke situ. Sedangkan Donald Trump itu sibuk ribut di dalam negeri gitu. Dia tidak terlalu banyak mengacak-acak negara-negara sekitar itu. Nah, ini ketika Indonesia mau tumbuh ini ada kemungkinan tidak nanti akan diganggu oleh Amerika? Begini, saya ingin mengatakan kepada Amerika bahwa you need Indonesia. Dan saya sudah bilang dalam pertemuan kemarin itu, you need Indonesia. Mereka sangat butuh ya. You cannot do anything in Asia Tenggara, in Southeast Asia, in East Asia, or in Asia without Indonesia. Nah, jadi kita bisa bayangkan Regional Comprehensive Economic Partnership yang baru diteken kemarin. Tanpa Indonesia, you bisa bayangkan. Nggak bisa. Indonesia adalah lem perekat bagi terciptanya namanya perdamaian dunia. Bagi terciptanya kerjasama ekonomi dan seterusnya. Karena itu Pak Jokowi harus menyadari bahwa Indonesia itu blessed country, negara yang sangat diberkahi. Dari sisi geografi, dari sisi penduduk, dari sisi keragaman budayanya, dari sisi potensinya, karena itu harus dipimpin yang baik, dipimpin yang benar. Dan karena Pak Jokowi sekarang pemimpin kita, ya kita harus
membantu beliau, harus mendukung beliau sebaik-baiknya. Karena itu dalam waktu dekat kita juga akan mengadakan satu investment summit, akan mengadakan pertemuan investor. Jadi apa yang telah dicapai pemerintah dengan Omnibus Law ini harus kita maknai secara positif. Kita harus mendatangkan banyak investor yang bisa kerjasama untuk membangun Indonesia. Ingat ya, kerjasama ya, bukan menaklukkan, bukan menundukkan ya, tapi kerjasama dengan Indonesia di dalam memajukan ekonomi bangsa dan negara, ekonomi nasional Indonesia, dan tentunya kawasan secara umum gitu. Tapi banyak yang ingin menolak Omnibus Law. Ya, namanya politik kan pro kontra biasa. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita selalu mengambil sisi positifnya. Kemarin Pak Luhut ke Amerika kan untuk menemui Elon Musk yang punya Tesla itu kan. Yeah. Nanti juga kita akan mendatangkan para investor-investor sejenis itu. Investor-investor yang mempunyai komitmen untuk membangun Indonesia. Kita punya namanya nanti Inania Investment Summit. Di bulan-bulan April kita akan bikin itu. Saya diajak, Mas. Harus dong. Harus ikut. Jadi justru saat ini adalah saat yang tepat untuk mengajak seluruh investor dunia untuk bekerjasama dengan Indonesia ya. Kenapa? Karena the future is in Indonesia. Masa depan ada di Indonesia, bukan di mana-mana. Jadi itulah sekali lagi saya ingin katakan, mari kita para anak-anak bangsa, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh politik, hentikan carut-marut silang sengkarut politik nasional yang tidak produktif. Baik dengan isu Islam, baik dengan isu katakanlah Papua, dengan isu-isu yang lain. Karena Islam moderat lawan Islam radikal itu hilang itu sudah harus mulai dihilangkan. Itu sudah harus mulai kita sepakati bahwa ayo kita kembali pada konsensus, kembali kepada kesepakatan nasional. Kita ini adalah anak-anak bangsa Indonesia, satu tujuan, satu cita, satu bangsa gitu. Kan harus begitu. Betul. Nah, karena kalau kita tidak sudahi silang sengkarut ini, toh kita tahu semua masalahnya apa. Itu kan masa lalu semua. Ayo kita reject the past, focus on the future. Reject itu bukan berarti kita menolak sejarah, bukan. Reject itu artinya ayo kita berdamai, kita menata masa depan, kita bangun bersama-sama bangsa ini yang kesempatannya sekarang. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita bersama-sama yang membangun, siapa lagi kan itu? Kan begitu Bang. Nah, itu. Kira-kira gitu. Nah, ini kan begini Mas, kan banyak ya sekarang. Tadi Mas Heri bilang saatnya kita membangun Indonesia bersama gitu. Nah, cuman sekarang kita lihat beberapa tahun belakangan ini itu kan ada perseteruan itu, ini Islam moderat, ini Islam radikal gitu. Yang radikal ini kelompoknya pendukung ini, yang moderat pendukung ini, walaupun sekarang yang didukung sama-sama sudah bergabung gitu ya, satu jadi menterinya gitu kan. Nah ini kan sepertinya akan dimunculkan lagi nih nanti ini ke depannya nih, akan muncul media-media, medsos-medsos itu yang akan saling menyerang. Ini kita moderat, ini radikal. Nah akhirnya kapan kita bisa membangun bangsa kalau kita ributnya hanya dengan isu-isu itu saja gitu? Begini Bang Adria, kita ini sudah semestinya sih mengakhiri polemik tentang radikal dan moderat. Oh gitu. Kenapa? Karena itu sebenarnya kan game of perception, permainan persepsi aja sebenarnya. Nah, siapa yang bisa memastikan bahwa orang yang kita katakan radikal itu radikal? Toh pada akhirnya setelah kita tahu ternyata masalah input informasi. Jadi di dalam era ini, era yang namanya post-truth ini ya, kita nggak bisa tahu bahwa apa yang kita dengar itu benar. Misalnya begini. Seorang Ustadz A mendengar Ustadz B mendengar dari orang lain bahwa ini menghina kiai kita misalnya, langsung disamber itu. Nah, sementara yang dimaksud ini bukan itu. Jadi sekali lagi ini adalah game of perception. Jadi alih-alih kita melakukan counter dengan menyerang balik, sebaiknya kita bangun dialog deh. Kita bangun dialog. Maunya dia apa gitu ya? Ya maunya dia apa? Toh dalam tradisi Islam ada istilah tabayyun. Tabayyun itu artinya adalah kita meminta mendengar secara langsung dari sumber pertama, apa sih yang Ustadz atau Antum inginkan atau Anda inginkan misalnya.
Apakah benar seperti ini? Kita tabayun, kan memang itu ajaran Islam. Iya. Kita tabayun. Bang Andri, apa benar ini yang Bang Andri ingin sampaikan? Oh bukan loh, ternyata saya salah dengar Bang Andri. Mohon maaf saya salah. Kita sebagai komunitas Islam ya, yang diharapkan mampu mengayomi Indonesia ini, memimpin Indonesia ini dan mengayomi Indonesia, kita harus memiliki nilai, memiliki virtue orang bilang, virtue yang tinggi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kelompok pemimpin. Kuntum khairu ummah itu konsekuensinya apa? Namanya khairu ummah itu harus mampu menjadi pengayom seluruh umat yang ada di Indonesia. Mau agamanya apapun, mau sukunya apapun, kita harus mampu mengayomi. Ngayomi itu artinya apa? Satu, bersikap bijaksana, bersikap wise, bersikap hati yang luas, pikiran yang luas, mendengarkan dari apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi masalah, gitu. Jadi jangan kita kemudian atas nama majority misalnya mendesak supaya menjadi pemimpin. Tidak bisa begitu. Dalam konteks kepemimpinan itu adalah the role, peran dan posisi. Apa yang bisa dimainkan, yang bisa dibantu, yang bisa dilakukan untuk kebaikan bersama, kan gitu. Jadi sekali lagi kalau dalam konteks game of perception tadi antara moderat dan radikal itu kan dikotomi yang selalu dimainkan dari waktu ke waktu. Itu kan ada aktivis media sosial yang menulis bilang Pak Jokowi tuh lihat gitu ya, Islam radikal semakin membesar gitu. Saya kira Pak Jokowi kan orang yang wise, Pak. Pak Jokowi ini orang yang terlahir dari namanya culture, istilahnya itu Mamayu Hayuning Bawono. Culture yang beliau sendiri sering bilang, digdoyo tanpa aji, luruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Itu kan high virtue. Itu nilai-nilai kepemimpinan yang luar biasa. Dan saya kira beliau terapkan itu. Cuman ya itu tadi banyak yang bisik-bisik kira-kira gitu. Jadi kalau menurut saya sih Pak Jokowi harus stick on the culture, stick on the virtue that yang which is menjadi nilai-nilai kita semua sebenarnya. Dan itu tradisi politik Nusantara itu harus dipakai. Berarti kita kebanyakan terima persepsi daripada fakta ya? Iya. Kita kebanyakan memamah persepsi ketimbang fakta. Dan kemudian kita pun juga tertarik ke dalam permainan persepsi tadi. Jadi sekali lagi dialog-dialog melibatkan unsur-unsur yang berbeda, yang beragam, yang macam-macam itu harus tetap digalakkan. Jadi kalau tadi dibilang ada ancaman dari mana-mana, tugas intelijen untuk menjadi pengaman lapis pertama sebelum ancaman datang itu sudah harus terdeteksi. Sebelum masuk ke negara Indonesia. Intelijen, bukan tugas intelijen. Bukan tugas kita umat ini kan sifatnya kan mengayomi, menata hubungan sosial dan seterusnya kan ya. Nah, justru yang radikalisme itu bukan tugas ormas Islam. Ormas Islam kan masuknya di dalam melakukan pendalaman nilai-nilai tadi melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, melalui dialog-dialog, melalui macam-macam. Tapi yang berhadapan dengan ancaman itu sebelum datang ya intelijen. Nah, saya kira intelijen mampu itu. Tinggal diperankan yang benar aja gitu. Betul-betul dimainkan perannya gitu untuk menjaga bangsa dan negara. Itu yang paling penting. Jadi kita harus betul-betul positioning yang benar di mana kita berdiri dalam tatanan dan posisi negara ini gitu. Masyarakat ya masyarakat. Kalau saya lihat masyarakat sekarang satu yang harus dilakukan yaitu berinisiatif, membangun inisiatif, dialog dan tabayun agar game of perception tadi itu tidak menjadi semakin liar dan menjadi semakin luas disalahpahami oleh grassroots atau umat. Nah ini ada yang banyak bertanya juga. Sebenarnya Forum Satu Bangsa ini ketika dia berdiri, visinya apa? Apakah sama dengan kita ini Forum Satu Bangsa muncul untuk melawan radikalisme agama kelompok-kelompok ini? Kita nggak akan melawan siapa-siapa. Justru kita ini ingin diseminasi pengetahuan, menyebarluaskan pengetahuan bahwa kita ini satu bangsa ini loh. You mau agamanya apapun, you mau kelompoknya apapun, mazhab apapun, you terikat dengan kewajiban, yaitu membela bangsa dan negara. Satu bangsa itu ada dua persepsi memang. Kalau kita ingat Bung Karno dulu, Bung Karno mengatakan bahwa nasionalisme tidak akan tumbuh yang dengan baik kecuali tumbuh di taman sari internasionalisme. Jadi
bangsa ini adalah bangsa Indonesia sekaligus bangsa dunia. Bangsa manusia, peradaban manusia. Kita ingin membangun manusia Indonesia sejati yang betul-betul memahami siapa dirinya. Tapi juga manusia Indonesia yang bisa tumbuh dan berkembang di alam internasionalisme. Karena itu kader-kader muda Indonesia harus punya dua karakter itu, karakter manusia Indonesia sejati dan karakter manusia Indonesia yang bisa terbuka bergaul dengan komunitas manapun di seluruh dunia. Itulah tujuan didirikannya Forum Satu Bangsa. Luar biasa. Oke, terima kasih Mas Heri atas waktu. Udah cukup? Oh, udah cukup. Oh, sudah siap Bang Katri. Kita... Nanti kontak-kontak ya, jangan sampai lama kita nggak podcast. Iya, Mas Heri ini terlalu gerakannya terlalu mendunia ini. Iya. Mau mengundang Elon Musk. Nanti Elon Musk kita undang, ada beberapa investor internasional kita undang, yang saya kira nanti akan surprise lah. Akan surprise karena kita ingin support pemerintah, kita ingin support bangsa Indonesia supaya segera pulih dari COVID-19 ini. Kita ingin segera membangun kembali Indonesia dengan lebih baik, yang lebih partisipatif, lebih adil dan sejahtera bagi seluruh Indonesia. Karena memang dulu amanah para pendiri bangsa, Bang Andri, itu adalah Indonesia yang adil dan makmur. Adil dan makmur. Berdaulat, ya, ingat ya, berdaulat, adil dan makmur. Artinya kita ini harus betul-betul mandiri sebagai bangsa tanpa kehilangan peran. Jadi di dalam wujud cinta tanah air ya adalah dengan mewujudkan Indonesia adil dan makmur. Yes. Itu nanti. Karena cinta tanah air. Cinta tanah air. Sebagian Sebagian dari iman. Iya. Ya, itu. Hubbul waton Minal iman. Itu sudah menjadi bukan lagi nilai umat Islam. Hubbul waton itu sebenarnya bukan hadis kan. Itu ungkapan ulama. Nah, saya yakin ulama, tokoh-tokoh agama lain di luar Islam, tokoh-tokoh Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, semua juga sudah share the same spirit, yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air. Nah, jadi kalau orang Katolik bilang Katolik 100%, Indonesia 100%. Oh. Orang Kristen juga begitu, mereka ikut berjuang memerdekakan Indonesia juga. Orang Hindu, orang Buddha, banyak pahlawan yang berasal dari berbagai agama, daerah dan seterusnya. Jadi perasaan satu bangsa ini harus terus dibangun. Jangan mentang-mentang kita mayoritas, mentang-mentang kita ini dianggap lebih hebat, kita mendominasi yang lain untuk kepentingan sendiri, nggak boleh. Spirit Indonesia, spirit satu bangsa adalah we share Indonesia together. Apalagi jangan sampai kita menjadi kayu bakar untuk memasak nasi orang lain. Nggak boleh. Kita ini bangsa besar, Bang Andri. Bangsa yang ditakdirkan memimpin dunia, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Dengan doanya para ulama, tokoh agama, semua yang feelingnya ada satu bangsa tadi, insya Allah kita akan menjadi bangsa yang besar. Seperti cerita Bung Karno dulu. Bung Karno ini adalah pemimpin yang luar biasa. Nanti lain waktu deh kita podcast tentang Bung Karno ya. Bung Karno, oke. Ya, Siap. oke. Terima kasih Mas Heri. Siap, terima kasih. Mari. Iya. Ya, siap. Ya, terima kasih sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, share, and comment, and subscribe channel Dialektik TV. Bersama jangan lupa ikuti terus podcast-podcast kita Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa di Ceruk Berpikir. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.